Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Wow, ini Pak Prabowo nih. Nggak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Merdeka, merdeka Pak. Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Betul. Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan perek bunyi. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau, beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga ingin kesampaikan tadi, Pak, lain kali nggak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah Pak gitu. Yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya bersama-sama berteriak, hidup Prabowo, terima kasih Prabowo. Bukan sebaliknya Bapak yang sebut hidup Jokowi, salah. Jadi kalau waktu itu kami diterima oleh Pak Prabowo, salah satu poin yang kami sampaikan itu. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau, nggak pantas Pak. Negara ini rusak kan karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjaksa pada beliau, bukan beliau berjaksa pada Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Nah, betul. Betul, Pak. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun 29. menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Wow, ini Pak Prabowo Nggak nih. ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Merdeka, merdeka Pak. Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Betul. Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik,
Apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan pepek bunyi. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dalam kitab undang-undang ya, 322 itu membawa lari seorang perempuan, ya paham itu? Berarti dengan jumlah purnawirawan 332 itu yang dalam undang-undang itu membawa lari seorang wanita, atau jangan-jangan seorang wanita-wanita nenek-nenek yang disuruh demo itu, maksudnya begitu. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni, ya kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Camkan itu. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Rakabuming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Sudahlah, sebenarnya saya pribadi itu sangat menghormati para purnawirawan yang telah menjaga NKRI, walaupun baju seragam, celana, sepatu, pendidikan anak, makan anak istrimu, semua rakyat yang membiayai. Tapi dengan adanya informasi yang saat ini bikin gaduh, bikin rusuh, saya tidak respect lagi para purnawirawan yang ikut-ikutan. Saya sangat menghormati para pahlawan. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Janganlah bikin gaduh. Ingat, Gibran itu dipilih oleh rakyat, sedangkan Anda siapa yang milih? Tidak ada. Lagi pula, kalian para purnawirawan, saya yakin Anda belum pernah perang di medan perang. Saya yakin. Ya, tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Ya, kita jaga persatuan dan kesatuan. Itu enaklah purnawirawan itu udah dapat pensiunan, enak ngerokok ngopi, nggak usah mikir negara ada yang mikir. Sudah ada wakil presiden, ada presiden. Udah kalian sudah tua itu istirahat. Kalau memang dulu pernah berjuang, istirahatlah, nikmati hidupmu di masa tuamu. Nggak usah bikin ikut gaduh di NKRI ini. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap ke DPD, itu namanya Roy Suryo mengatakan, link pupu papa itu 99,99% punyanya Gibran. Oh, ini dan di pihak itu Roy Suryo berarti. Enggak benar. Ya, tuntut, kalau menuntut saya, tuntut Suryo. Oh, Roy Suryo sebenarnya. Kemudian Dr. Timpa mengatakan, dari kasus-kasus yang ada di link pupu papa itu, ini nih punya kelainan, ya kelainan apa ya? Kelainan jiwa lah kalau menurut si pupu papa. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Kalau nggak bermutu, nggak mungkin kau percaya. Kau bilang kan, Roy Suryo mengatakan link pupu papa 99,99% punya Gibran. Masa seorang purnawirawan mantan jenderal percaya omongan mantan narapidana? Kalau kamu yakini pupu papa itu milik Gibran, kenapa kalian nggak bawa ke pengadilan? Kenapa cuma cuap-cuap di media sosial? Itu menunjukkan dia betapa tidak bermutunya lah kau ini. Lalu dibilangnya juga, ya, dia bilang link itu kelihatannya kalau moralnya nggak benar. Maksud dia, ya kan,
Melalui Pupu Papa itu, dia melihat moral Gibran itu gak benar. Pak Kumis, kau yang tak bermoral. Kau tak punya moral sama sekali. Kau berbicara masalah moral, padahal diri kau sendiri tak bermoral. Tak ada hormat kau sama wakil presiden. Walaupun dia lebih muda daripada kau, ya, tapi dia wakil presiden. Bicara moral padahal diri sendiri tak bermoral, mengatakan wakil presiden, ya, tidak bermutu. Pak Kumis, masa kau sudah selesai. Kau tuh bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa. Jadi nggak usah belagu seolah-olah kau punya kuasa. Kata dia, ya kan, kemudian katanya Dokter Tipa mengatakan dari kasus yang ada, yang maksudnya kasus Pupu Papa ini, itu menunjukkan bahwasanya Gibran itu punya kelainan jiwa. Kau sampaikan sama si Tipa, dia yang wanita punya kelainan jiwa. Kalau wanita waras tidak akan sibuk setiap hari mengurus urusan keluarga orang lain. Perempuan tak tahu malu, kan? Yang punya gangguan jiwa, setiap hari kerjanya cuma mengurus yang mantan presiden dan keluarga. Apa itu yang mau kau dengar ucapannya? Gimana mutu kau sebagai mantan jenderal percaya dengan manusia seperti ini? Aneh aja nengok kalian ini. Kau bukan siapa-siapa. Dulu waktu kau masih menjabat bolehlah kau, ya kan, sombong. Sekarang kau mau sombong. Apa yang mau kau sombong?